dengan anak saya yang sekolah di pesantren. Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Assalamualaikum pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kita di program Live Interaktif Kaidah Fikih dengan tema konsultasi Islam bersama Dr. Musyaffa' Ad-Darini hafizahullah ta'ala. Beliau merupakan dosen di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustaz telah hadir bersama kita. InsyaAllah 1 jam ke depan akan membimbing kita mengenal agama dengan lebih benar nantinya. Ya, sesuai dengan apa yang Allah turunkan dan Rasulnya insyaAllah. Ustaz, mungkin Ustaz bisa memberikan beberapa pesan-pesan pembukaan di acara kita pada kesempatan kali ini. Silahkan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Fatwa TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini adalah pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul. Itu yang pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada kita kebaikan-kebaikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa." Carilah bekal dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri juga kepada kaum muslimin semuanya agar benar-benar semangat untuk menuntut ilmu agama. Ini juga di antara sebab kebaikan yang sangat besar. Ini jalan untuk mendapatkan kebaikan yang sangat lebar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan menuntut ilmu agama ini merupakan amal yang sangat mulia sekali. Banyak sekali dalil-dalil dalam syariat Islam yang menunjukkan akan mulianya menuntut ilmu agama ini. Seperti misalnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Orang tidak mungkin bisa berilmu kecuali dengan menuntut ilmu. Innama al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu ada karena ada usaha untuk mempelajarinya. Di antara keutamaan menuntut ilmu agama adalah apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut, barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan dia menuju surganya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Di antara usaha kita untuk memudahkan
memasuki surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu agama. Ketika kita faham dengan agama ini dengan baik, ya, kita punya pemahaman yang baik tentang agama ini, maka itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan berikan dia pemahaman yang baik tentang agamanya. Kemudian yang ketiga, dan ini yang terakhir dalam kesempatan yang singkat ini, ketika kita sudah tahu ilmu agama, walaupun sedikit, maka amalkan. Karena sebenarnya menuntut ilmu agama adalah wasilah untuk mencapai amalan yang benar. Percuma ketika kita sudah memiliki ilmu agama, kemudian kita tidak mengerjakannya, kemudian kita tidak menerapkannya, kita tidak mempraktekkannya, apa gunanya? Kalau misalnya kita menanam sebuah pohon untuk mendapatkan buahnya, kemudian pohon tersebut tumbuh tanpa ada buahnya, untuk apa kita pertahankan pohon tersebut? Kita hanya capek, tapi ternyata buahnya kita tidak dapat memetiknya. Makanya ketika kita sudah mendapatkan ilmu agama yang benar, yang sesuai dengan dalil-dalilnya, ada ayat Al-Qur'annya, atau ada hadis Nabi-nya yang sahih, atau sesuai dengan dasar-dasar atau dalil-dalil agama yang lain, maka amalkan. Dengan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita dan akan memberikan tambahan ilmu kepada kita. Demikian pesan singkat saya dalam kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi saya sendiri, umumnya bagi kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mengucapkan terima kasih banyak atas pesan yang telah Ustaz sampaikan. Semoga dengan pesan-pesan tersebut bisa menambah keimanan kita, bisa menambah semangat kita untuk menuntut ilmu agama, sehingga kita bisa tetap sabar dalam menuntut ilmu ini sampai 1 jam mendatang nantinya, insyaallah. Jadi perlu diketahui para pemirsa di rumah, Fatwa TV ini merupakan program live interaktif Kaidah Fikih. Jadi bagi siapapun yang ingin bertanya kepada Dr. Ustadz Dr. Musyaffa' Ad-Darini hafizahullah ta'ala, bisa langsung menghubungi kami di layanan interaktif 0331 544 6087. Kami ulangi sekali lagi, di layanan interaktif kami 0331 544 6087. Baik, sembari kita menunggu penelpon Ustadz, kita bacakan dulu beberapa pertanyaan yang telah masuk di hotline WhatsApp kita. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Padang, dari Al-Akh Jerry Saputra. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tanda-tanda keluarnya, mohon maaf Ustadz, kentut? Apa tanda-tanda keluarnya kentut? Karena saya sering mengalami itu Ustadz. Apakah itu kentut atau bukan? Hal itu ketika sholat. Baik. Tanda-tanda keluarnya kentut, ya, diantaranya disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, apabila salah seorang di antara kalian mendapati ada masalah di dalam perutnya, kemudian dia ragu apakah sudah keluar angin ataukah belum, maka jangan sampai dia membatalkan sholatnya sampai dia menemukan adanya suara, dia mendapati atau dia mendengar ada suara kentut, atau dia mencium bau kentut. Ya, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita ada 2 tanda kentut. Ya, yang pertama adalah suara. Ya, yang kedua adalah bau. Ketika kita sudah mendapatkan suara atau kita mendapatkan bau, berarti kentut sudah keluar.
Ya. Kemudian tanda yang ketiga adalah ketika kita sudah benar-benar merasakannya. Kita sudah benar-benar merasakannya. Ya. Walaupun tidak keluar suara, kemudian kita tidak mendapati bau, tapi kalau kita sudah yakin ada udara, ya kita merasakan adanya udara yang keluar ya dari dubur kita, ya, maka kita harus ya menganggap bahwa kita sudah berhadas. Kita harus menganggap bahwa kita sudah berhadas karena kita sudah yakin. Akan tetapi apabila ya kita tidak mendapati ada suara, kemudian kita juga tidak mendapati adanya bau kentut. Kemudian yang ketiga, kita tidak yakin. Kita masih ragu-ragu. Kita merasa keluar, tapi kita masih meragukan apakah benar-benar keluar ataukah tidak. Maka apabila keadaannya seperti ini, maka kita ambil yang kita yakini. Yang kita yakini sebelumnya. Jadi sebelum ada keraguan-raguan tersebut, ya kita yakin bahwa wudhu kita masih terjaga. Maka kita ambil keyakinan itu sampai datang keyakinan yang lain. Sampai kita yakin bahwa wudhu kita benar-benar batal. Ya, kalau misalnya kita sudah yakin wudhu kita benar-benar batal, maka ya kita anggap wudhu kita batal. Tapi kalau kita masih ragu-ragu apakah sudah keluar ataukah belum, maka kita diperintahkan oleh syariat untuk mengambil keyakinan sebelum adanya keraguan itu. Makanya para ulama yang merumuskan sebuah kaidah yang sangat berharga bagi kita, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh hilang, tidak boleh kalah dengan keraguan. Di dalam kaidah lain disebutkan al-yaqin la yazulu bimithlihi. Al-yaqin la yazulu illa bimithlihi, ya. Jadi keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan yang semisal dengannya, ya. Dalam contoh kita, ketika kita asalnya yakin bahwa wudhu kita masih ada, kemudian setelah itu kita yakin bahwa kita sudah batal, maka ketika itulah ya kita anggap bahwa wudhu kita sudah batal. Tapi kalau misalnya asalnya kita yakin wudhu kita masih terjaga, kemudian setelah itu kita ragu wudhu kita batal, maka kita tetap berpegang teguh kepada keyakinan yang kita yakini sebelum adanya keraguan itu. Wallahu a'lam. Syukran, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Al-Akh Jerry Saputra dari Padang bisa mendengar jawaban tersebut dan bisa mengamalkannya nantinya. Baik Ustaz, mungkin belum ada telepon yang masuk, kita akan bacakan beberapa pertanyaan lagi. Silakan. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana mau tanya, apa hukumnya seorang wanita atau ibu rumah tangga yang menunda sholatnya dikarenakan hanya ingin membersihkan rumah atau pekerjaan lainnya? Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Ini dari Irwan di Pematang Siantar. Baik. Kita harus mengetahui ya bahwa sholat 5 waktu itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan batas waktunya. Jadi di sana ada batas awal, di sana ada batas akhir. Batas awal waktu sholat dengan batas akhir waktu sholat telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya melalui malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan penjelasan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah peristiwa Isra Mi'raj. Di peristiwa Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan salat 5 waktu kepada nabinya. Namun ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala belum menjelaskan tentang batasan waktu-waktu dari salat 5 waktu itu. Setelah kejadian itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan malaikat Jibril ya untuk memberikan penjelasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan awal waktu, kapan akhir waktu. Selama 2 hari. Di hari pertama Jibril menjelaskan tentang awal waktu salat-salat tersebut. Di hari kedua
Jibril menjelaskan tentang akhir sholat-sholat tersebut, akhir dari waktu sholat-sholat tersebut. Kemudian di hari kedua tersebut setelah Jibril selesai menjelaskan tentang akhir dari waktu sholat-sholat tersebut, Jibril mengatakan, sholatlah di antara dua waktu yang sudah kita lakukan, ya selama 2 hari. Sehingga ketika kita tahu bahwa sholat itu memiliki batas awal, sholat tersebut memiliki batas akhir, dan kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu di antara 2 batasan tersebut, maka dibolehkan bagi kita apabila ada hajat, apabila ada kebutuhan, apabila ada alasan untuk mengakhirkan sholat, kita dibolehkan untuk melakukan sholat di akhir waktu atau di pertengahan waktu. Ya, asalkan tidak sampai menjadikan sholat kita keluar dari waktunya. Masih di antara batas awal dan batas akhirnya. Ketika ditanyakan bolehkah kita menunda sholat kita untuk melakukan ya tugas-tugas di rumah, ya misalnya menyapu atau memasak atau misalnya mencuci, kita katakan dibolehkan. Dibolehkan karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk sholat di antara 2 waktu tersebut. Tapi kalau ditanya yang afdal bagaimana Ustadz? Maka kita katakan yang afdal adalah apabila seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan sholatnya benar-benar di awal waktunya. Ya, bahkan pernah disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, amal apakah yang paling afdal? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, amal yang paling afdal adalah sholat di awal waktunya. Amal yang paling afdal adalah sholat di awal waktunya. Makanya bagi ibu-ibu rumah tangga ya, dan ya ini khususnya bagi kaum perempuan ya, yang mereka tidak punya kewajiban untuk sholat 5 waktu di masjid ya, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk mendapatkan amalan yang paling mulia ini, yaitu bisa sholat di awal waktunya. Kecuali memang ada desakan-desakan keadaan ya. Misalnya ya apabila kita memang didesak untuk memasak dahulu. Karena sebentar lagi misalnya suami datang, ya kita khawatir nanti suami datang masakan belum siap ya. Maka seperti ini dibolehkan untuk menyegerakan masaknya dahulu ya, sehingga ketika suaminya datang masakan sudah siap ya, dengan begitu dia bisa enak sholatnya ya, tidak terganggu dengan pikiran-pikiran itu. Begitu pula apabila misalnya ya makanan sudah dihidangkan, kalau kita sholat di awal waktu, nanti pikiran kita akan terganggu dengan makanan-makanan yang sudah dihidangkan tersebut. Maka di sini ya kita dianjurkan untuk menunda sholat kita makan dahulu, kemudian setelah itu sholat ya. Begitu pula ketika misalnya kita ada desakan untuk mohon maaf ya buang air ya, maka kita diperintahkan oleh syariat untuk menunda sholat kita lebih baik ya buang ya air dahulu, kemudian setelah itu kita sholat. Yaitu ini semuanya ya agar benar-benar ya kita bisa khusyuk di dalam sholat kita ya, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya, Bapak Erwan di Pematang Siantar, bisa mendengar jawaban tersebut dan bisa nantinya memberitahukannya kepada anak perempuannya atau istri-istrinya. Tapi Ustaz, sepertinya sudah ada telepon yang masuk Ustaz. Ya. Mungkin kita jawab dulu pertanyaan yang masuk dari telepon. Assalamualaikum, Fatwa TV. Dengan Bapak siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, dengan Pak Ustadz. Ya, namanya Pak? Ini mengenai... Mohon maaf Pak, sebelumnya bisa perkenalkan dulu namanya? Oh, saya Rajaf dari Bogor. Ya, Rajaf dari Bogor Pak ya. Silakan Pak. Mengenai mazhab nih Pak Ustadz. Iya. Karena ada beberapa yang memberikan pandangan mengenai mazhab, apakah kita wajib mengikuti mazhab, dan kalau memang
ada mazhab yang sudah kita yakini itu sesuai dengan sunnah dan syariat, apakah itu boleh kita ikuti untuk menjalankan ibadah-ibadah kita, syariat-syariat kita? Itu aja sih Ustaz. Ya, terima kasih Bapak Rajaf. Silakan. Bermadhab ya. Bermadhab ini ada banyak keadaan ya. Bermadhab ini ada banyak keadaan. Di antara keadaan bermadhab adalah mengambil semua pendapat madhab dari A sampai Z. Tidak boleh keluar dari pendapat madhab sama sekali. Ini di antara keadaan bermadhab. Apabila keadaannya demikian, yaitu mewajibkan dirinya untuk membatasi dengan madhab tertentu dari A sampai Z-nya, tidak boleh keluar sama sekali, walaupun dia mendengar ada dalil yang lebih kuat yang menyelisih madhab tersebut ya dalam suatu masalah ya, maka bermadhab yang keadaannya seperti ini tercela. Bermadhab yang keadaannya seperti ini tercela karena di dalamnya ada sikap fanatik buta terhadap madhab tertentu. Dan ini tidak terbatas pada madhab Syafi'i saja ya, tapi ini apabila dilakukan dalam madhab lain pun tercela ya. Walaupun di madhab Hambali tercela juga kalau keadaannya demikian. Walaupun di madhab Maliki tercela juga kalau keadaannya demikian. Walaupun di madhab Hanafi juga tercela kalau keadaannya demikian, yaitu menjadikan dirinya ya tidak keluar sama sekali dari madhab tertentu ya, dari A sampai Z diambil semuanya, walaupun di sana ada dalil-dalil yang misalnya menyelisihinya dalam suatu masalah. Maka seperti ini tidak dibolehkan. Bahkan para imam sendiri ya memerangi sikap yang demikian. Ini sikap fanatik buta terhadap mazhab tertentu ya. Keadaan yang pertama, keadaan yang tercela ya. Kemudian keadaan bermazhab yang kedua, keadaan yang tidak tercela ya, yaitu mempelajari fikih berdasarkan mazhab tertentu. Mempelajari fikih dari kitab-kitab fikih dalam mazhab tertentu secara sistematis, dari yang paling sederhana sampai yang paling luas ya, paling panjang. Dari yang kitab yang paling kecil sampai ke kitab yang paling tebal di dalam mazhab tertentu ya. Namun orang tersebut ya tidak fanatik buta terhadap mazhab itu. Kalau misalnya dia mendapati ada dalam suatu masalah ya, pendapat di dalam mazhabnya dia melihat tidak terlalu kuat, maka dia mengalahkan pendapat mazhabnya dan mengambil dalil. Yang seperti ini ya tidak tercela. Bermazhab yang seperti ini diperbolehkan ya. Bahkan mungkin dalam keadaan tertentu dianjurkan ya, karena kadang-kadang seseorang tidak bisa mempelajari fikih dengan lebih praktis daripada mempelajari fikih dari mazhab tertentu ya. Namun bermazhab yang seperti ini juga tidak bisa dikatakan wajib. Bermazhab yang seperti ini, yaitu bermazhab dengan tidak ada sikap fanatik buta, tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang diwajibkan. Karena memang tidak ada dalil yang mewajibkan kita untuk mengikuti mazhab tertentu. Dan nyatanya ada banyak sekali ulama, terutama ulama-ulama di generasi awal, yang mereka tidak bermazhab dengan mazhab tertentu, dan mereka bisa sampai kepada kebenaran-kebenaran sesuai dengan dalil-dalil yang sampai kepada mereka. Tidak ada satupun dalil yang menjelaskan kepada kita untuk mengikuti mazhab tertentu ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya hanya mewajibkan kepada kita untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah dan ulil amri kalian. Lihat di dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk taat kepada Allah, Allah katakan taatlah kepada Allah.
Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk taat kepada Rasulullah, Allah katakan wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk taat kepada ulil amri, Allah tidak katakan wa ati'u ulil amri minkum. Tidak dikatakan demikian. Tidak dikatakan taatlah kepada ulil amri kalian. Tapi ketaatan kepada ulil amri disandarkan atau diatafkan atau dihubungkan dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk taat kepada ulil amri, apa yang dikatakan Allah? Wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri kalian. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri itu harus sesuai dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berbeda pandangan, berbeda pendapat dalam masalah tertentu, maka kembalikan kepada Allah, yaitu dalam kitabullah, dan kembalikan kepada Rasul, yaitu dalam hadis-hadisnya. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Di sini tidak dikatakan kembalilah kepada mazhab tertentu. Tidak dikatakan kembalilah kepada mazhab tertentu, tapi disuruh kembali kepada kitabullah, disuruh kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis-hadisnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban bagi siapapun untuk mengikuti mazhab tertentu, ya. Apalagi kalau kita lihat sejarah lahirnya mazhab. Sebelum lahir mazhab tersebut, kaum muslimin tidak bermazhab dengan mazhab tertentu, ya. Dan ini menunjukkan ya bahwa bermazhab itu tidak wajib, ya. Tapi dibolehkannya dalam keadaan ketika seseorang tidak fanatik buta terhadap mazhab tersebut. Wallahu taala alam. Syukran jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum. Semoga Bapak Rajaf di Bogor bisa mendengarkan jawaban tersebut. Ya, kemudian Ustaz, sebelumnya saya akan memberikan pemberitahuan sedikit kepada para pemirsa. Perlu diketahui bahwa pemirsa di rumah bahwasanya program ini merupakan program layanan interaktif. Jadi para pemirsa bisa bertanya langsung kepada Dr. Musyafa'at Darini hafizahullah taala di nomor layanan kami di 0331 544 6087. Baik. Ya, Assalamualaikum. Ini sepertinya ada telepon yang masuk. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu In di Padang, Sumatera Barat. Ibu siapa? Ibu Iin. Oh, Ibu Iin. Tafadhol Ibu Iin. Mau tanya mungkin di luar tema boleh kan, Pak? Silahkan. Oh iya, itu masalah kegiatan koperasi simpan pinjam. Ya, silahkan Ibu. Apakah diperbolehkan atau bagaimana? Yang mana pengurusnya dari anggota dan sebagian dari jasanya dikembalikan kepada anggota. Kalau bisa dikecilkan dulu volume televisinya Ibu atau dimatikan saja volume televisinya. Ya, sudah. Ya. Udah ya. Sudah ya, Pak ya? Itu aja ya. Ya, kami terima. Ya, apakah diperbolehkan atau bagaimana? Kan ada orang bilang masuk itu juga, riba juga. Iya. Ya. Sudah tertangkap Ustaz ya? Iya. Ya, bisa. Ya, terima kasih Bu Iin. Silahkan tafadhol Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, praktek koperasi simpan pinjam ya kebanyakan memang masih mengandung riba. Ya, kebanyakan memang masih mengandung riba. Karena mereka tidaklah meminjamkan uang tersebut kepada orang lain dalam koperasi itu kecuali memang menginginkan adanya imbalan. Ya, sehingga apabila koperasi simpan pinjam tersebut ya mensyaratkan adanya kelebihan atau mensyaratkan adanya tambahan ketika mengembalikan pinjaman tersebut, maka jelas ini riba.
ini dosa besar. Dan hasil dari koperasi simpan pinjam tersebut ya benar-benar ya sesuatu yang sangat diharamkan di dalam Islam. Ya, kita harus tahu bahwa Islam tidak menginginkan kaum muslimin menutup kebaikan kepada orang lain, kepada saudaranya sendiri. Simpan pinjam hutang piutang ya. Itu akad sosial. Akad sosial, di situ banyak sekali pahalanya. Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan pahala yang sangat besar kepada mereka yang meminjamkan uangnya kepada orang lain. Sehingga Islam tidak menginginkan kaum muslimin ya menjadikan akad sosial ini yang besar sekali pahalanya menjadi akad yang komersial. Dan kita harus tahu juga orang tidaklah meminjam kecuali karena dia sangat membutuhkan, dia sangat kekurangan. Sehingga jangan sampai seorang muslim memanfaatkan kelemahan saudaranya. Jangan sampai seorang muslim ya dia memanfaatkan kekurangan yang ada pada saudaranya. Jangan sampai seorang muslim menari di atas penderitaan orang lain. Kalau kita meminjamkan uang kita kepada saudara kita, kemudian setelah itu kita mewajibkan tambahan karena pinjaman tersebut, tidakkah kita kasihan kepada saudara kita ini? Bukankah Rasulullah SAW telah menyabdakan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman, maksudnya tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya, mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Apakah kita ingin ketika kita meminjam karena sangat butuh terhadap suatu pinjaman, kemudian kita diwajibkan untuk membayar ya dengan bayaran yang lebih? Tentunya kita tidak ingin demikian. Kita tidaklah meminjam kepada orang lain kecuali karena terpaksa. Kalau kita tidak terpaksa, tentunya kita tidak ingin menghinakan diri kita kepada orang lain. Kita harus tahu bahwa ketika kita meminjam, ya kita merasa terhina, ya kita merasa lebih rendah daripada orang yang meminjami kita. Makanya ketika keadaannya demikian, jangan sampai kita memanfaatkan kelemahan orang lain untuk mengambil keuntungan dari orang tersebut. Dia sudah lemah, kenapa kita ambil ya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat? Ya, biarkanlah pahala, ya biarkanlah balasannya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Dan Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar telah mempersiapkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang sangat besar darinya untuk orang-orang yang meminjamkan uangnya kepada orang lain dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan ya balasan yang lebih dari orang-orang tersebut ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga Ibu Iin di Padang bisa mendengarkan dengan baik jawaban yang tadi. Tapi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Sepertinya sudah ada telepon yang masuk dari layanan interaktif kita. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan Ibu Laili. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dari Ibu Laili dari Pondok Gede Bekasi. Ibu Laili di Pondok Gede Bekasi ya Bu ya? Ya. Ya, silakan Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, hukumnya wanita itikaf di Masjidil Haram ya misalnya ya. Terus kan harus harus mendapat izin dari suami. Tentunya yang orang perempuan yang melakukan itikaf di Masjidil Haram kan mesti didampingi sama suami. Nah si perempuannya itu misalnya tiba-tiba di malam 10 Muharram itu misalnya ada udzur mau ke belakang atau pengen istirahat kembali ke hotel lagi kayak gitu, gimana Ustadz hukumnya itu diperbolehkan atau
maksudnya itikaf itu full 10 hari itu di dalam masjid terus gitu loh. Apa seperti itu, Ustaz? Terima kasih banyak Ibu Leili. Sudah kami tangkap pertanyaannya. Fadhal Ustaz. Iya. Kalau yang dimaksud dengan pertanyaan iktikaf ini adalah iktikaf ibadah khusus yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, ketika kita ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam iktikafnya tersebut yang khusus itu, maka kita harusnya mengikuti cara-cara beliau, ya, yaitu dengan benar-benar berdiam, ya, di masjid secara sempurna, ya, benar-benar berdiam di dalam masjid secara sempurna dalam 10 hari atau 9 hari, ya, tergantung bulannya ini. Bulannya 29 hari ataukah bulannya bilangannya 30 hari. Kalau bilangannya 30 hari berarti selama 10 hari. Kalau bilangan bulan tersebut 29 hari berarti selama 9 hari. Kalau kita ingin iktikaf dengan caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang khusus tersebut, maka kita harus demikian. Kita tidak boleh keluar dari masjid tersebut kecuali kalau ada uzur, ya, uzur yang memang menjadikan kita harus keluar dari masjid, ya, seperti misalnya makan, ya. Kalau misalnya kita tidak menemukan makan di dalam masjid, maka kita harus keluar, karena tanpa makan maka seseorang akan membahayakan dirinya. Seperti misalnya buang hajat, dia harus keluar masjid untuk buang hajat. Kalau dia tidak keluar masjid, ya, untuk buang hajat, maka dia akan mengotori masjid tersebut. Seperti misalnya ganti pakaian, ya, kadang seseorang terpaksa harus ganti pakaian karena misalnya pakaian tersebut sudah sangat bau sehingga akan mengganggu jamaah lain, maka dia harus keluar dari masjid kalau misalnya dia tidak membawa pakaian ke dalam masjidnya. Intinya ketika ada uzur untuk keluar, ya, ketika itulah dia dibolehkan untuk keluar dan tetap dianggap sebagai orang yang iktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, secara sempurna. Tapi kita harus tahu, ya, bahwa iktikaf itu tidak harus seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Maksudnya apa, Ustadz? Maksudnya iktikaf itu, ya, ada iktikaf yang memang khusus, yaitu iktikafnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu iktikaf khusus. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita iktikaf dengan cara khusus tersebut. Para istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dahulu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka juga beriktikaf dengan cara yang seperti itu. Namun harus diketahui bahwa cara iktikaf tidak hanya seperti ini saja. Ya, para ulama mengatakan bahwa iktikaf secara umum, ya, tidak dibatasi waktunya. Iktikaf secara umum tidak dibatasi waktunya. Bisa saja seseorang, ya, beriktikaf dalam waktu yang singkat. Bisa saja seseorang iktikaf dalam waktu yang singkat, ya. Sehingga ketika seseorang meniatkan berdiamnya dia di masjid dan dia di sana melakukan sebuah ibadah untuk iktikaf, ya, maka tidak masalah. Tapi kalau ingin iktikaf yang khusus yang seperti dilakukan oleh Rasulullah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka kita harus ikuti cara tersebut, ya. Ustadz, bolehkah misalnya kita beriktikaf di 10 hari terakhir tapi kita tidak terus di masjid? Kita katakan boleh, tapi kita tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana iktikaf yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ya. Bisa difahami, ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Sebelumnya Ustaz, yang dimaksud dengan masjid di sini apakah dalam pagar masjid atau memang harus di dalam masjid atau di teras masjid pun boleh, Ustaz? Iya. Kalau kita membahas tentang bagian masjid, ya, maka yang dimaksud dengan masjid, ya, jelas dalam masjid, dalam bangunan masjid itu jelas masuk, ya. Di dalam bangunan masjid jelas masuk. Kemudian teras masjid, apakah masuk masjid? Kita katakan masih masuk. Karena at-tabi'ut tabi', ya, pengikut itu hukumnya mengikuti. Ketika teras itu mengikuti masjid, maka teras mengambil hukum masjid. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah lingkungan yang
di dalam pagar masjid, tapi tidak diperuntukkan untuk sholat. Ya, lingkungan yang berada di pagar, ya, dan pagar tersebut mengelilingi masjid, mengelilingi area masjid. Tapi ada bagian-bagian di dalam pagar tersebut yang memang tidak diperuntukkan untuk sholat. Maka kita katakan bagian-bagian yang seperti ini tidak mengambil hukum masjid. Ya, seperti misalnya di banyak daerah di negeri kita ada pagar, ya, di dalamnya ada masjid. Di dalam pagar tersebut sebelum masuk masjid ada taman. Ya, ada taman. Maka kita katakan taman tersebut, ya, tidak bisa dihukumi sebagai hukumnya masjid. Taman tersebut tidak bisa dihukumi sebagai hukumnya masjid. Kenapa demikian? Karena taman tersebut dibuat bukan untuk masjid, tapi untuk taman. Ya, berbeda dengan teras. Ya, teras, ya, itu memang tidak di dalam masjid, dia di luar masjid, tapi teras tersebut dibangun memang untuk memberikan tempat kepada orang yang sholat di masjid tersebut apabila dalam masjidnya tidak mencukupi, ya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas barakallahu jawabannya. Semoga Ibu Ulaili di Bekasi bisa mengambil manfaat dari jawaban tersebut. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada telepon yang masuk, silahkan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, dari Abdullah Banjarmasin. Ya, silahkan Bapak Abdullah. Ya. Pertanyaannya. Bolehkah menggabungkan antara penyembelihan najar dengan akikah, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bisa diulangi. Bolehkah menggabungkan antara penyembelihan najar dan untuk akikah juga? Taib. Gabung antara najar dan akikah. Ya, Taib. terima kasih Bapak Abdullah. Fadhal Ustaz. Iya, menggabungkan antara nazar dengan akikah, wallahu a'lam, saya melihat tidak dibolehkan. Ya, saya lihat tidak dibolehkan karena nazar adalah amalan yang diwajibkan. Nazar adalah amalan yang diwajibkan, sedangkan akikah, ya, menurut pendapat yang paling kuat sunnah muakkadah. Akikah menurut pendapat yang paling kuat sunnah muakkadah. Walaupun ini yang satunya wajib, yang satunya sunnah muakkadah, tapi dua amalan ini dimaksudkan untuk maksud-maksud yang berbeda. Yang maksudnya berbeda dan syariat menginginkan keduanya benar-benar terwujud. Sehingga tidak bisa digabungkan, ya. Sehingga tidak bisa digabungkan karena syariat benar-benar menginginkan dua-duanya terwujud. Ya, bisa disamakan dengan sholat qobliyah subuh dengan sholat subuhnya. Sholat subuh wajib, sholat qobliyah subuh sunnah. Ini wajib dan sunnah tidak bisa digabungkan. Kenapa? Karena tujuannya berbeda. Karena tujuannya berbeda dan syariat Islam menginginkan kedua-duanya terwujud. Sehingga tidak bisa digabungkan. Nazar dengan akikah tidak bisa digabungkan walaupun nazarnya itu wajib, sedangkan akikahnya sunnah muakkadah. Kenapa demikian? Karena tujuan dari dua amalan tersebut berbeda dan syariat Islam menginginkan kedua-duanya dilakukan oleh seorang hamba. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ya, semoga Bapak Abdullah bisa mengambil manfaat dari jawaban tersebut. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sepertinya sudah ada telepon yang masuk kembali. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Tutwuri di Lampung. Ya, silakan Ibu Tutmuri. Sebelumnya tanah saya itu di pasar kosong. Jadi buat keluar masuk orang yang punya kios di samping saya. Ya, silakan Ibu. Nah, sekarang mau saya bangun dan saya tutup. Boleh nggak Pak Ustadz? Daerahnya itu tempatnya Ibu sendiri? Iya. Jalan itu apakah orang lain tidak punya jalan lain selain jalan itu? Ada di depannya, ada jalan gang lebar itu ada. Tapi kan karena tanah itu tadinya kosong, jadi buat keluar masuk. Oh iya. Ya, kalau kenyataannya demikian, maka sebenarnya tanah tersebut adalah tanah Ibu sendiri dan Ibu boleh membangunnya. Ya, Ibu boleh dibolehkan untuk membuat bangunan di tanah tersebut karena
itu tanah ibu dan orang-orang masih mempunyai jalan lain, ya, sehingga tidak mengapa ibu membangun sebuah bangunan di situ, walaupun konsekuensinya hal tersebut akan menutup jalan orang lain, ya, menutup jalan orang-orang untuk masuk ke pasar itu. Kenapa dibolehkan? Karena masih ada jalan lain, ya, orang-orang bisa melewati jalan lain untuk memasuki pasar tersebut, ya. Wallahu taala alam, ya, ibu boleh membangun bangunan di atas tanahnya ibu, ya, karena itu hak milik ibu dan orang-orang masih bisa melewati jalan yang lainnya. Wallahu taala alam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ya, dan ini penelpon terakhir insyaallah karena sepertinya waktu kita sudah mulai habis. Ya, silahkan Bapak. Assalamualaikum Fatwa TV. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak, kalau bisa televisinya dikecilkan atau dimatikan saja. Sudah dikecilkan. Ya, dikecilkan. Silahkan Bapak, pertanyaannya Bapak. Baik, saya ingin bertanya Ustadz. Satu, saya akan mau umroh. Terus saya sudah umroh. Terus saya mau umroh lagi. Nah, pada saat umroh kedua saya mau badalkan orang tua saya yang masih hidup. Ya, karena nggak mampu, karena tua, nggak mampu diajak, saya badalkan. Nah, bagaimana cara membadalkannya Ustadz? Itu kenapa dibadalkan? Tidak mampunya, apakah tidak mampu karena dia sudah sangat tua? Ya, sangat tua. Ya, tidak ada harapan untuk bisa umroh lagi? Ya, tidak ada harapan. Nah, terus cara membadalkannya gimana? Iya. Sudah kami tangkap pertanyaannya. Terima kasih Bapak. Nomor dua. Oh, ada pertanyaan lagi nomor 2 ya. Nomor 2 itu ada hadis Rasulullah itu sholat qobliyah asar 4 rakaat. Iya. Dengan cara 2 tahiyat, 1 salam. Nah, pertanyaannya adalah apakah di rakaat ketiga dan rakaat keempat itu Rasul membaca surat? Ya. Ya, sudah kami terima pertanyaannya. Terus yang ketiga, Pak. Sudah ya. Mohon maaf, soalnya waktu kita sudah mau habis, jadi kami cuma bisa menerima 2 pertanyaan ini Bapak ya. Terima kasih baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama ya tentang bagaimana kita membadalkan haji atau membadalkan umroh kepada atau untuk orang yang memang pantas untuk dibadalkan. Ya, caranya ya ketika kita memulai manasik umroh, kita baca labbaik Allahumma umratan an fulan. Ya, kita katakan aku penuhi panggilanmu ya Allah dalam umrah ini atau dengan umrah ini dari si fulan. Ya, dari si fulan. Si fulan ini maksudnya disebutkan namanya. Misalnya namanya Bapak Abdullah misalnya, ya. Jadi kata-katanya yang dibaca labbaik Allahumma umratan an Abdillah. Ya, labbaik Allahumma umratan an Abdillah. Sudah, setelah itu kita melakukan umrah sebagaimana orang lain melakukan umrah. Perbedaannya hanya di situ saja. Perbedaannya hanya ketika mengawali manasik umrah saja. Ya, setelah itu kita ya melakukan umrah sebagaimana orang lain melakukan umrah. Tawaf biasa, sa'i biasa, ya dengan cara seperti orang lain. Kemudian tahallul atau mencukur atau menggundul, ya. Ini sebagaimana orang lain yang melakukannya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Perbedaannya hanya di awal ketika kita memulai manasik umrahnya. Perbedaannya hanya di niat awalnya saja. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan tentang apa tadi? Tentang sholat ya, cara sholat qobliyah asar. Jadi sholat qobliyah asar ini ya ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan hanya 2 rakaat, ada yang mengatakan ya 4 rakaat. Yang mengatakan hanya 2 rakaat, mereka mengatakan bahwa hadis yang menjelaskan bahwa sholat qobliyah asar itu 4 rakaat hadisnya lemah. Namun ada yang mengatakan hadisnya hasan.
ada yang mengatakan hadisnya hasan, sehingga mereka mengatakan bahwa sholat qabliyah asar itu memang 4 rakaat. Kemudian ketika pendapat ini misalnya kita pakai, sholat qabliyah asar itu 4 rakaat. Ulama khilaf juga bagaimana melakukan 4 rakaat ini. Ada yang mengatakan 4 rakaat dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholatul laili wan nahari mathna mathna. Sholatnya sholat di malam hari, ya sholat sunnah di malam hari, dan sholat sunnah di siang hari itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, sehingga ketika dikatakan sholat 4 rakaat sebelum asar, itu berarti sholatnya dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat, bukan 4 rakaat secara bersambung. Tapi ada juga yang mengatakan ya memang 4 rakaat secara bersambung. Memang 4 rakaat secara bersambung karena hadisnya man shalla qabla al-'asri arba'an. Barang siapa yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ya, ketika kata-katanya arba'an seperti ini, maka pada asalnya dilakukan secara bersambung. Namun wallahu alam, saya lebih condong ke pendapat yang mengatakan bahwa sholatnya 2 rakaat secara terpisah. 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Dan dengan cara seperti ini kita bisa keluar dari khilafnya para ulama. Ya, karena sebagian ulama memang tidak membolehkan sholat tersebut dilakukan 4 rakaat secara bersambung. Ya, makanya lebih afdal kita sholatnya 2 rakaat secara terpisah. 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, ya. Wallahu ta'ala alam. Syukran, jazakumullah khairan Ustaz atas Wa jawabannya. jazakum khair, hayakumullah. Nggak terasa Ustaz, ternyata sudah 1 jam kita lalui. Alhamdulillah bersama ilmu. Alhamdulillah. Dan insya Allah saya akan bacakan acara program-program live interaktif yang selalu kami sajikan dalam 1 minggu penuh. Di hari Senin kita memiliki 3 program live interaktif bersama Dr. Muhammad Arifin Badri dengan tema Bekal Muslim, Fikih Jual Beli, dan Muamalah Kontemporer. Itu ada di jam 4 sore. Ya, kemudian ada bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal di jam 18.30. Kita memiliki tema di sana dengan fikih praktis ilmu waris. Dan kemudian jam 8 seperti saat ini kita bersama Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah taala dengan tema kaidah fikih konsultasi Islam. Kemudian di hari Selasa kita bersama Dr. Muhammad Nur Ihsan pada jam 8 malam mengenal Allah, yaitu dengan program mengenal Allah, keimanan, doa dan zikir. Kemudian di hari Rabu kita bersama Ustadz Anas Burhanuddin di jam 4 sore dengan fikih ibadah. Kemudian pada malamnya di hari Rabu juga kita bersama Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah di jam 8 malam. Kemudian ada juga di hari Kamis dengan Ustadz Abdullah Roy di jam 8 malam Jalan Lurus dengan tema akidah. Dan hari Jumat jam 5 sore dengan Dr. Erwandi Tarmizi Harta Haram Muamalah Kontemporer. Jadi para pemirsa untuk bisa terus bersama kami di acara-acara live interaktif, dan terima kasih banyak atas partisipasi para pemirsa semua. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz juga yang telah memberikan waktu Ustadz selama 1 jam penuh kepada kita untuk bisa membimbing kita. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustadz. Bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren?